Kalau dulu orang mau riak susah kan, mau taruh di mana. Sekarang tinggal masukkan ke Facebook, tinggal sebar di pencitraan sangat gampang. Jadi sekarang sarana untuk riak semakin mudah. Sungguh menakjubkan, mereka dahulu orang-orang yang soleh zaman dahulu, mereka menyembunyikan amal soleh mereka. Mereka berusaha sembunyikan amal soleh mereka, takut tidak diterima oleh Allah. Sekarang sebagian orang justru berusaha menampakkan amal solehnya, berusaha. Sering kita lihat di Mekah, orang bergaya di depan Ka'bah. Foto dulu ya, sebentar deh. Sambil pura-pura menangis. Sudah, belum itu. Subhanallah. Ini luar biasa doa, angkat dua tangan kepada Allah, pahala besar. Kalau diangkat karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini tidak diangkat untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di antara syirik juga kecil yang tersebar adalah, dan ini saya sebagai dijadikan penutup, sebagai pengingat bagi diri kita semua, adalah beramal soleh karena ingin dipuji. Ya, beramal soleh untuk dipuji namanya riya. Ya, kata Nabi SAW, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Fasa'aluhu, mereka bertanya, apa itu syirik kecil? Kata Nabi, ar-riya, yaitu seorang beramal soleh untuk dipuji. Dalam sebagian hadis Rasulullah SAW mengatakan, yakumur rajulu fayusalli fayuzayyina salatahu lima yara min nadhar rajulun ilaihi. Seorang berdiri kemudian dia salat, dia bagus-baguskan salatnya karena dia tahu ada orang sedang memperhatikan dia salat. Biasanya dia kalau salat rakaat pertama qul huwallahu ahad, rakaat kedua qul a'udzu birabbil falaq, karena ada bupati salat di belakangnya, rakaat pertama surat Al-Baqarah, rakaat kedua surat Ali Imran. Ingin cari muka sama bupati. Saya ingatkan zaman sekarang, zaman now, media sosial banyak kita punya. Seorang macam-macam, dia shooting dirinya di depan Masjid Nabawi, ya. Kemudian dia pamer bahwasanya dia sedang umrah, bahwasanya dia sedang ini, bahwasanya dia sedang cium hajar aswad, bahwasanya dia sedang tawaf. Hati-hati, hati-hati. Itu semua bisa dalam rangka mencari pujian. Kapan kita melakukannya karena mencari pujian, maka pahala kita sia-sia. Sudah haji setengah mati, ngantrinya 15 tahun, riya lagi. Ngantri 15 tahun, duit banyak dikeluarkan, sudah jual sawah, jual mobil, ternyata riya. Haji supaya dipanggil sebagai Bu Haji saja. Sia-sia semua haji kita, hilang. Tidak ada manfaatnya. Rugi kita datang jauh-jauh ke tanah suci hanya ingin dipanggil Pak Haji, hanya ingin dipanggil Bu Haji. Rugi jauh-jauh kita ke tanah suci naik haji, kenapa? Gak enak sama tetangga. Tetangga bilang apa? Punya uang banyak kok naik haji. Jangan. Kita hajian karena mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, sebagian orang lagi iktikaf tulis di status jangan mengganggu, sedang iktikaf. Sudah ente matiin HP, enggak usah tulis begitu. Alhamdulillah meskipun hari begitu panas, Allah kuatkan langkah kakiku menuju masjid. Masya Allah. Ria ingin dipuji. Buang itu semua. Hidup cuma sekali. Amal soleh belum tentu diterima. Segala hal yang bisa membuka diri kita untuk pujian maka kita buang. Biasakan diri kita menyembunyikan amalan. Jangan suka cerita-cerita. Kita kalau sudah beramal soleh, setan datang gelitiki jiwa kita. Ceritain. Supaya apa? Supaya diakui. Saya kemarin toh, alhamdulillah toh, saya sudah umrah 2 kali. Cerita akhirnya. Saya kemarin berbakti sama orang tuaku. Cerita semuanya. Cerita. Waktu menyakiti hati orang tua tidak cerita ya. Waktu pelit sama orang tua tidak cerita. Jadi zaman sekarang ini ya potensi kemungkinan untuk berbuat riya semakin besar. Kalau dulu orang mau riya susah kan, mau taruh di mana. Sekarang tinggal masukkan ke Facebook, tinggal sebar di pencitraan sangat gampang. Jadi sekarang sarana untuk riya semakin mudah. Sungguh menakjubkan, mereka dahulu orang-orang yang soleh zaman dahulu, mereka menyembunyikan amal soleh mereka. Mereka berusaha sembunyikan amal soleh mereka, takut tidak diterima oleh Allah. Sekarang sebagian orang justru berusaha menampakkan amal solehnya, berusaha. Sering kita lihat di Mekah, orang bergaya di depan Ka'bah. Foto dulu ya, sebentar deh. Sambil pura-pura menangis. Sudah, belum itu. Subhanallah. Ini luar biasa doa, angkat 2 tangan kepada Allah, pahala besar.
Kalau diangkat karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini tidak diangkat untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang bergaya baca buku. Foto dulu sebentar. Apalagi masih jomblo, belum kawin lah. Jadi foto keren baru masuk. Wis, ini ikhwan rajin baca buku ya. Masya Allah. Padahal cuma pas di foto saja. Jadi hati-hati ikhwan. Ya. Bapak-bapak ibu sekalian, kalau kita pernah melakukan riya, pamer-pamer ibadah kita beristighfar kepada Allah. Semoga pahala kita dikembalikan oleh Allah. Meskipun kemungkinannya masih dipertanyakan. Tetapi kita latih diri kita mulai sekarang, jauhi segala syirik-syirik. Syirik besar termasuk syirik-syirik kecil. Sehingga kita meninggal dalam kondisi bersih dari segala kesyirikan. Ya. Yang pernah melakukan syirik-syirik bertobat. Karena di antara keindahan Islam, di antara rahmat Allah, bukan syarat orang masuk surga tidak pernah berbuat syirik. Itu bukan syarat Islam. Tetapi yang penting waktu meninggal bersih dari apa? Kesyirikan. Karena banyak kita melakukan, kita pernah riya. Siapa di antara kita tidak pernah riya? Siapa di antara kita tidak pernah pamer? Kita pasti pernah. Ya. Makanya kita bertobat kepada Allah. Mulai sekarang kita berusaha bersihkan niat kita, jauhkan segala kesyirikan. Kalau di rumah ada jimat-jimat, buang jimat-jimat itu. Ada pamali-pamali, jangan bilang pamali-pamali, tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Bilang-bilang pamali, itulah pamali. Ya. Tidak boleh. Ya. Sehingga kita jaga istri kita, jaga anak-anak kita, ya, agar mereka semua bersih dari kesyirikan. Baik, demikian saja hadirin dan hadirat. Ya. Sedikit yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini tentang syirik-syirik yang beredar di masyarakat. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab.